Audiotune mempersembahkan novel yang berjudul Cinta dan Luka, karya dari Ririn Puspitasari. Dengan aku, Ika Ika. Selamat mendengarkan. Episode 1, Prolog. Mentari begitu terik. Terlihat di daunan yang masih basah karena hujan semalam. Pria yang tengah duduk di kursi rodanya menatap keluar dari jendela kamarnya. Wajahnya yang sudah keriput, serta rambutnya yang sudah memutih. "Selamat pagi, kakek," ucap segerombolan anak yang berjalan kaki mengenakan seragam putih merah, menyapanya dari jalan. "Pagi juga cucu-cucuku. Sudah, segeralah menuju ke sekolah, nanti kalian terlambat," ucapnya membalas sapaan dari anak-anak tadi. Dirinya memang terkenal ramah. Sedari dulu ia memang paling menyukai anak-anak. Maka dari itu, meskipun ia hanya melihat dari kejauhan, namun anak-anak selalu menyapa paginya. Matanya memandang sebuah bingkai foto, potret dirinya dan dambaan hatinya. "Sudah lama sekali," gumamnya sembari mengusap foto tersebut. Tangannya meraih sebuah kotak yang tak jauh dari foto tersebut. Dibukanya, kotak yang berisi 2 buah gelang tampak sudah usang. Sepasang gelang yang bertuliskan Endless Love. Sudah 20 tahun lamanya. "Maafkan aku yang lagi-lagi membuatmu menunggu lama," gumamnya. Tak terasa air mata itu pun menetes di pipi keriputnya. Kenangan akan kepedihan serta air mata yang dilalui bersama wanita terhebatnya itu tidaklah mudah, di mana mereka harus menyatukan sebuah sepihan luka yang menghubungkannya dengan cinta lagi. Namun berujung takdir yang cukup memilukan. "Ucapanmu selalu benar. Cinta dan luka memang selalu berkaitan," ucapnya saat mengingat masa-masa yang lalu. Seorang tapak mutar kenop pintu. Dilihatnya gadis yang sudah memasuki umur 25 tahun dari balik pintu. "Maaf, Pak. Aku sedikit terlambat. Temanku berkunjung ke resto dan aku tidak enak hati jika meninggalkannya," jelas gadis tersebut. "Tidak apa-apa, Dini. Apakah kau sudah membeli bunga?" tanya David mengusap jejak air matanya. "Tentu, Pak. Aku sudah menyiapkannya," ucap Dini bersemangat. "Apakah kita akan berangkat sekarang?" tanya Dini. David tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Gadis itu membantu sang papa mendorong kursi rodanya. Sesampainya di depan mobil, Dini memapah sang papa masuk ke dalam mobil. Gadis itu pun melihat kursi roda yang tadi diletakkan di bagasi. "Mama, kami datang," ucap Dini bersemangat, sembari menghidupkan mesin mobilnya. Hal tersebut dilakukannya agar pria yang ada di sebelahnya ini tidak terlalu sedih. Terlihat dari matanya yang memerah seusai menatap foto ibunya tadi. Senyum pun terukir dari bibir David. Wajahnya yang keriput tak sedikit pun menghilangkan nilai ketampanan dari pria yang sudah lanjut usia ini. Tak lama kemudian, keduanya pun sampai di sebuah pemakaman umum. Dini kembali lagi mengambil kursi roda dari dalam bagasi, dan setelah itu membantu sang papa untuk turun dan menduduki kursi rodanya. Perlahan, Dini mendorong kursi roda papanya itu, mengajak sang Romeo untuk bertemu dengan Julietnya yang telah lama tiada. Seketika langkah mereka terhenti, tepat di depan Nissan yang bertuliskan nama Keisha Amanda. David menatap seksama arah Nissan tersebut. Perasaan rindu serta hancur berbaur menjadi satu. "Bisakah kau membantu papa untuk duduk di samping Nissan mamamu?" tanya David. Dini pun mengangguk. Dia membantu papanya berdiri dan duduk di dekat Nissan wanita yang pernah dia sebut mama itu. "Sayang, aku datang lagi,"
ujar David sembari mengusap lembut nisan yang ada di hadapannya. Masih dengan perasaan yang sama seperti 20 tahun lalu. Cinta yang sama dan untuk orang yang sama. Suara David sedikit bergetar saat mengucapkan kalimat yang selalu dia ucapkan saat berada di tempat itu. Dini memalingkan wajahnya, menghapus air mata yang tak sopan mengalir begitu saja saat mendengar ucapan romantis dari papanya itu. Pria setia yang berpegang teguh untuk satu wanita yang kini sudah berbaur dengan tanah. Lihatlah, aku sudah semakin menua dan mungkin tak lama lagi aku akan menemuimu di surga, sayang. Aku berharap untuk segera bertemu kau dan anak kita di sana. 20 tahun yang kulalui sendiri tidaklah mudah. Untung saja ada Dini. Dengan senang hati mau merawatku, yang hanya merupakan orang tua angkatnya ini. Ujar David memalingkan pandangannya pada Dini. Dini pun langsung memeluk ayahnya sembari menitikkan air mata. Semuanya tak sebanding dengan kasih yang diberikan papa dan mama padaku. Maka dari itu jangan pernah untuk mengatakan hal itu, ujar Dini yang kemudian melepaskan pelukannya. David mengusap surai hitam sang anak, kemudian menghapus air mata putrinya itu. Kelak, jika ajal papa sudah tiba, tolong kuburkan papa tepat di samping makam mamamu. Biarkan papa bersama mama hingga akhir, ucap David. Dini kembali menitikkan air matanya. Mendengar ucapan yang seakan menjadi wasiat dari pria yang dipanggil papa olehnya itu, membuat hatinya sakit. Namun lebih sakit lagi saat melihat sang papa selalu kesepian yang hanya ditemani oleh semua kenangan dari mamanya itu. David Puff. Seluruh hidupku sudah kuberikan pada sosok yang tinggal nama tepat di hadapanku ini. Pahit manis kita lalui bersama. Meskipun pada akhirnya serpihan luka yang menjadi cinta kini telah kembali menyisakan luka lagi. Aku cukup lama menunggu waktuku tiba. Tanpa sadar, kini diriku pun menua tanpa dirinya. Jalan yang kami tempuh tidaklah mudah. Rasa dendam serta luka secara bersamaan, namun juga diiringi dengan rasa cinta yang mendalam. Mengikhlaskannya pergi terlebih dahulu bukanlah sesuatu yang mudah bagiku. Kini aku membuktikannya. Sebuah cinta dan kesetiaan, tak peduli seberapa parah luka yang kurasakan. Seperti yang pernah diucapkannya dulu, bahwa cinta dan luka saling berkaitan. Jika kita mencintai, maka kita juga harus sanggup terluka olehnya. Dan disinilah awal dari kisah kami. Anda telah mendengarkan episode terbaru. Terima kasih telah mendengarkan.